Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Fridia Theodora dari GPIB Immanuel Semarang. Senang sekali bisa sharing firman Tuhan yang kiranya memberkati kehidupan kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami dengan roh dan kebenaran-Mu agar kami beroleh kekuatan hikmat sorgawi untuk memahami apa sesungguhnya maksud dan rencana Tuhan, untuk kami jadikan kekuatan petunjuk di tiap langkah hidup kami yang memuliakan Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Allah, karena kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari kitab Filipi 4 ayat 4 yang mengatakan demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara-saudara sahabat Allah yang diberkati Tuhan Yesus, hati merupakan sentra kehidupan yang mengendalikan segala sesuatu yang kita pikirkan, rasakan, ucapkan, dan lakukan. Maka suasana hati menjadi salah satu penentu kualitas diri seseorang. Itu sebabnya penulis kitab Amsal dalam Amsal 4:23 menyatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Jika ruang hati seseorang dipenuhi dan dikuasai ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kemarahan, iri hati dan dengki, dusta, kebencian, dan berbagai kepahitan lainnya, sudah dapat dipastikan kualitas hidup seperti apa yang ditampilkan orang tersebut, yang hatinya penuh dengan keburukan dan kebusukan. Tapi sebaliknya, jika hati seseorang dipenuhi dan dikuasai sukacita yang dari Tuhan, maka di tengah situasi kondisi hidup yang seburuk dan sebusuk apapun, itu tidak akan mematikan kualitas dirinya yang berkenan kepada Tuhan. Hal ini juga saudara-saudara yang dihadapi Rasul Paulus dan jemaat di Filipi. Saat dilayangkan surat penggembalaan kepada jemaat di Filipi yang dikenal dengan surat sukacita, saat itu saudara-saudara kondisi Rasul Paulus bukan dalam keadaan baik-baik saja, tapi dia sedang terpenjara, terbelenggu dalam penjara dan sedang menantikan vonis eksekusi, hukuman mati. Tentunya ada ketakutan, ada kecemasan, kegalauan, tapi semuanya itu tidak diizinkan Rasul Paulus untuk memenuhi dan menguasai hidupnya. Rasul Paulus ingin hidup dan matinya berharga di pandangan Tuhan. Maka dia ingin menjadi berkat penguatan iman jemaat Filipi yang juga sedang bergumul menghadapi begitu banyak persoalan baik di dalam jemaat maupun persoalan di tengah lingkungan bermasyarakat, di mana mereka sebagai pengikut Kristus mendapat berbagai tekanan penganiayaan. Dan di sini saudara-saudara kita melihat bagaimana sikap beriman yang dikembangkan Rasul Paulus dikala dia berhadapan dengan realitas hidup yang sangat mengerikan, bukan hanya menyakitkan, mengerikan, menantikan hukuman eksekusi mati. Dia membangun sukacita dalam hatinya, sukacita di dalam Tuhan. Saudaraku kekasih Tuhan, ada hal-hal penting yang kita dapatkan dari firman Tuhan pada saat ini. Pertama, saudara, bersukacita dalam Tuhan bukan karena desakan emosi atau ditentukan situasi, tapi bersukacita dalam Tuhan adalah keputusan iman kita yang sangat percaya bahwa kasih karunia Allah begitu dahsyat memberi kekuatan, memberkati hidup kita ketimbang pergumulan yang sedang kita hadapi. Bersukacita dalam Tuhan berarti kita fokus pada kasih karunia Allah, bukan terpaku mati tanpa daya melihat pergumulan hidup yang begitu berat. Dengan selalu kita bersukacita dalam Tuhan, kita tidak lagi berteriak, Allah, lihat aku punya masalah besar. Tapi dengan kekuatan iman kita akan mengatakan, hai masalah, lihat aku punya Allah yang besar, bahkan yang maha besar. Kedua, bersukacita dalam Tuhan bukan berarti hidup kita tanpa masalah, tapi hati kita selalu tenang dan damai. Kenapa? Karena di tengah masalah kita menemukan Allah dan rencananya yang begitu sempurna atas hidup kita. Yang ketiga, bersukacita dalam Tuhan satu-satunya kekuatan kita bertahan tegak hati sekalipun dikelilingi masalah, karena Tuhan Yesus pasti membawa kita oleh pertolongan Roh Kudus melewati lembah pergumulan, masa-masa sulit, dan kita diizinkan Tuhan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Karena itu saudaraku, apapun pergumulan kita, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, karena Tuhan pasti memberkati hidup kita. Amin.